Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini channel saya akan menyuguhkan monolog yang saya beri judul Ketika Pelukis Es Toyo Dianggap Miskin. Nah, kejadian ini berlangsung sekitar 25 tahun yang lalu. Nah, kenapa saya menyebut sekitar tahun 25 tahun yang lalu? Karena saya masih ingat kejadian ini berlangsung sebelum reformasi tahun 1998. Nah, di Surabaya banyak saya kenal pelukis-pelukis yang beraliran realis maupun naturalis. Nah, atau sekaligus pelukis yang beraliran realis dan naturalis. Nah, antara lain Pak Kumpul Suyatno. Beliau seringkali disebut pelukis naturalis karena objek yang dilukisnya adalah pemandangan atau kesibukan di perkotaan, terutama di kawasan Surabaya Utara atau di pelabuhan. Kemudian ada pelukis Rostamaji yang sering melukiskan kampasnya dengan objek-objek realis seperti penjual jagung, kemudian penari Bali dan lain sebagainya. Kemudian ada Pak Saiman Dullah, Pak Subur yang saya sering menyebutnya sebagai pelukis beraliran naturalis karena sering menggambar pemandangan. Nah, sedangkan yang ingin saya ceritakan ini adalah pelukis realis sekaligus naturalis, yaitu Pak Es Toyo. Beliau waktu itu tinggal di kawasan Kaliasin, Surabaya. Nah, Kaliasin ini termasuk kawasan Surabaya Pusat, kawasan padat penduduk. Nah, beliau saat itu memang sudah terkenal. Nah, yang menarik dari Pak Toyo ini dalam kaitan saya sebagai jurnalis, saat saya ke rumahnya, beliau ini tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar karya, di luar kekaryaan. Mesti ketika saya ke rumahnya, mesti dia sedang melukis. Tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar itu, sehingga saya menyebutnya ini pelukis luar biasa sibuk. Nah, suatu saat Pak Toyo ini ingin membahagiakan keluarga, yaitu ingin membeli rumah yang lumayan yang layak di kawasan Pondok Chandra, Sidoarjo. Ini kawasan Pondok Chandra, ini kawasan yang berbatasan dengan Surabaya, sedangkan rumah saya ini di kawasan Rungkut yang berbatasan dengan Sidoarjo. Nah, suatu hari Pak Toyo ini mendatangi kantor pemasaran PT Pondok Chandra yang terletak di waktu itu di mana ya, di Jalan Jemursari. Kantornya di Jemursari, tetapi lokasi proyeknya di kawasan Waru yang tadi saya sebut berbatasan dengan Surabaya, sedangkan rumah saya berbatasan dengan Sidoarjo. Nah, biasanya, mohon maaf ini, wartawan atau seniman itu kalau mengambil rumah tipe 36, atau kalau misalnya tidak tipe 36 ya tipe 45. Di perumahan komplek rumah saya itu ada tipe 36 dengan tanah yang luasnya 90 meter persegi. Maksudnya bangunannya 36 meter persegi, menempati tanah seluas 90 meter persegi. Kemudian ada juga tipe 45. Nah, ini tipe 45 rumah saya menempati tanah seluas 120 meter persegi. Kemudian ada lagi tipe 55 yang maaf saya lupa ukurannya. Kemudian ada lagi tipe 65 yang saya juga lupa berapa ukuran tanahnya. Sedangkan yang terakhir adalah tipe 70. Ini luasnya
luas tanahnya 10 kali 20 meter, sehingga rumah yang bangunannya itu seukuran 70 meter persegi ini menempati lahan seluas 200 meter persegi. Nah, Pak Toyo ini ingin mengambil rumah yang besarnya lebih besar dari ukuran rumah terbesar di perumahan saya, yaitu rumah yang diambilnya ini itu berukuran lebih dari 70 meter persegi. Tentu saja tanahnya juga lebih dari 200 meter persegi. Ya, yang dipilih Pak Toyo ini di kawasan yang sekarang disebut Jalan Palem. Saya ada 3 kali ke rumahnya Pak Toyo, itu kalau tidak salah terletak di Jalan Palem 3. Rumahnya besar, halamannya luas, kemudian jalan untuk memasuki tipe rumah yang dihuni Pak Toyo ini cukup lebar, yang jelas lebih lebar dari jalan perumahan tipe 70 di komplek perumahan yang kami tinggali di kawasan Rungkut. Nah, si mbaknya ini karyawan PT Pondok Chandra ini agak heran, terkejut. Ini ada pelukis kok maaf ini ya, pakaiannya sederhana, perawakannya sederhana, mau ngambil rumah tipe besar, lebih besar dari tipe 70. Kemudian terjadi dialog, loh, saya ini pelukis yang cukup produktif, Mbak. Kira-kira begitu ya gambaran saya sebagaimana pernah diceritakan Pak Toyo kepada saya. Saya ini produktif, penghasilan saya lebih dari cukup untuk mengangsur rumah tipe ini. Si Mbak ini nggak percaya. Anggapan si Mbak ini, pelukis ini ya maaf ya, miskin, seniman ini miskin. Ya kalau misalnya mau ambil rumah ya paling nggak tipe 36 atau paling besar ya tipe 45 lah. Ini gambaran saya waktu itu. Jadi mbaknya ini mungkin ya tidak salah, karena di mata orang awan, seniman terutama pelukis itu kan ya maaf ya dianggap miskin waktu itu ya. Padahal waktu itu juga banyak seniman-seniman yang berhasil, seperti maksud saya pelukis ya, seniman pelukis yang berhasil. Misalnya Pak Saimandullah, nah itu berhasil. Pak Rustam Aji itu berhasil, sukses. Artinya secara ekonomis mereka tidak kekurangan, karena lukisan-lukisannya sudah banyak yang nampung. Ya kalau enggak art dealer ya galeri atau kolektor yang meminati lukisan-lukisan Pak Rustam Aji, Pak Estoyo, Pak Saimandullah dan lain-lain itu. Nah, anggapan Mbak itu sekali lagi Pak Toyo ini dianggap lukis miskin. Ya memang kalau lihat rumahnya ya sederhana ya di kawasan Kaliasin, tapi tabungannya ya luar biasa karena beliau siap dengan mengambil rumah di atas tipe 70. Tentu uang mukanya, down payment-nya ya besar, tidak seperti ketika saya dulu mengangsur rumah saya yang tipe 45 itu. Nah, terus siapa yang menanggung, yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa Pak Toyo ini berpenghasilan besar? Kalau saya sebagai wartawan waktu itu ya, tentu kalau saya mengangsur rumah BTN itu ada lembaga yang memberikan rekomendasi bahwa saya sanggup menyicil rumah tipe 45 dari lembaga pers di mana saya bekerja. Lah, Pak Toyo ini siapa yang nanggung? Ini kan lembaga ini kan perorangan. Seniman ini kan bebas, tidak punya lembaga. Yang maksudnya yang lembaga bisa dianggap layak, yang mungkin berbadan hukum ya, atau paling enggak di bawah naungan pemerintah. Nah, maka ada teman yang menyarankan sebaiknya Pak Toyo ke Dewan Kesenian Surabaya yang lembaga itu
bisa merekomendasikan bahwa Pak Toyo itu sanggup mengangsur cicilan rumah tipe besar. Kalau saya ke rumahnya Pak Toyo itu saya tidak tahu ukurannya tipe berapa, tapi besar ini. Mungkin tanahnya itu 10 kali 300 meter persegi atau lebih dari itu. Besar pokoknya itu. Itu jalan apa ya? Kalau misalnya mobil lewat itu ya, itu bisa lebarnya bisa untuk 4 mobil itu. Besar pokoknya jalan Palem ini. Nah, maka Pak Toyo minta rekomendasi dari Pak Talib Prasojo, ini Kepala Biro Seni Rupa Dewan Kesenian Surabaya. Maka berangkatlah Pak Toyo ke kantor Pondok Chandra di Jalan Raya Nyumursari, menemui mbaknya, menyerahkan rekomendasi dari DKS bahwa Pak Toyo ini sanggup untuk mengangsur rumah tipe besar itu. Saya lupa itu jangka waktunya berapa tahun ya, cicilan rumah itu yang akan diangsur, akan dicicil oleh Pak S. Toyo. Nah, kalau saya bayangkan dengan harga sekarang, dengan tipe rumah Pak Toyo yang ditempati di Jalan Palem itu, mungkin harganya sekitar 2 miliar atau bahkan lebih. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Belum genap 1 tahun, rumah itu telah lunas dibayar oleh Pak Toyo dengan 3 kali angsuran. Bayangkan teman-teman, ini pelukis bisa ngangsur seharga rumah yang tadi saya perkirakan 2 miliar rupiah itu. Ini sungguh prestasi luar biasa. Bahkan Pak Toyo waktu itu sudah punya mobil Honda Civic. Nah, tetapi ya mohon maaf, banyak juga pelukis yang masih hidupnya sederhana, yaitu harus kita akui, mohon maaf ya. Tapi banyak juga yang nasibnya seperti Pak Toyo, meskipun jumlah yang nasibnya seperti Pak Toyo itu, yang lukisannya laris manis ini jauh lebih kecil dibanding yang, maaf, pelukis yang hidupnya masih pas-pasan, yang hidupnya masih prihatin ya. Demikianlah teman-teman sekelumit monolog saya yang tadi saya beri judul Ketika Pelukis S. Toyo Masih Dianggap Miskin. Semoga informasi ini bisa memberikan hiburan dan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.